Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Salam hormat saya kepada kalian semua yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, dan saya harapkan bahwa teman-teman akan tetap konsisten mendukung kemajuan dari channel ini, dan seperti biasanya saya tetap akan memberikan analisa secara fair. Dan saya juga di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini saya ingin membahas pertandingan Grand Final leg kedua Piala Menpora tahun 2021 antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Kita tahu di leg pertama Persija bisa meraih kemenangan 2-0, dan di leg kedua juga ternyata Persija Jakarta bisa meraih kemenangan lagi, tapi lebih tipis skor akhirnya, yakni 2-1. Namun pada intinya Persija yang sebelumnya sulit mencetak gol di partai semifinal dan juga di perempat final hanya bisa mencetak 1 gol lawan Barito Putra, ternyata bisa mencetak total 4 gol dalam 2 leg pertandingan Grand Final ini. Dan bagi Persib Bandung, kita masih belum melihat pembenahan yang perlu mereka lakukan di sektor defense, yang mengakibatkan mereka meraih 2 kali kekalahan dalam 2 leg partai final ini. Padahal kita tahu sebelumnya Persib belum kalah. Persija yang kalah kan di match pertama mereka lawan PSM Makassar, tapi kemudian mereka bisa bangkit. Dan saya pernah menjelaskan dan menegaskan di salah satu konten channel YouTube Bola Bung Binder tentang Persija, bahwa teman-teman yang memberikan atau menyerukan ya Sudirman out di sosial media dengan tagar Sudirman out, kalian semua itu keliru, dan ternyata saya terbukti benar. Coach Sudirman bisa membawa Persija Jakarta menjadi juara dengan taktik permainan, dengan keputusan-keputusannya yang krusial. Sedangkan bagi Persib Bandung telah saya jelaskan bahwa tim ini perlu membentuk chemistry di antara para pemain karena juga banyak pemain baru di Persib Bandung. Jadi memang skema menyerang yang diterapkan oleh Coach Robert Rene Alberts ini membuat Persib Bandung menjadi tim yang menakutkan dari segi serangan. Mereka bisa saja mencetak gol dalam setiap pertandingan, kecuali kan di pertandingan Grand Final leg pertama lawan Persija. Tapi kan di second leg dengan hanya bermain dengan 10 pemain, mereka juga tetap bisa mencetak gol walaupun akhirnya kalah. Dan kita tahu bahwa Persib ya sejauh ini menjadi tim yang produktif di Piala Menpora tahun 2021. Belasan gol yang bisa mereka cetak, tapi ya sulitnya itu untuk bisa menghalangi para pemain dari tim lawan dalam urusan mereka mencetak gol. Tapi saya kira semua ini kan adalah pelajaran tersendiri bagi Coach Robert Rene Alberts, bagaimana nantinya dia bisa membenahi sektor yang lemah di Persib Bandung. Dan bagi Persija Jakarta memang sektor lemah mereka sebelumnya adalah dalam urusan mencetak gol. Tapi ternyata itu bisa dibenahi oleh Coach Sudirman di kedua partai final 2 leg ini. Tapi kalau saya melihat permainan dari kedua tim, saya kira ini memang permainan mereka di atas lapangan berlangsung sengit, ketat dan juga keras. Dan saya kira berimbanglah cara mereka berduel di atas lapangan. Tidak mudah juga bagi Persija Jakarta untuk meraih kemenangan dalam 2 leg ini. Tapi ya kita tahu bahwa ketajaman para pemain di momen yang krusial dari Persija Jakarta membuat mereka bisa mencetak total 4 gol dalam 2 leg. Ya kita tahu bahwa semua tim yang berpartisipasi di Piala Menpora tahun 2021 ini mempersiapkan para pemain mereka untuk nantinya bisa lebih bugar, lebih segar, dan juga tentunya lebih siap untuk bertarung di Liga 1 tahun 2021 yang rencananya atau jadwalnya akan digulirkan mulai bulan Juli. Jadi bagi teman-teman yang mendukung klub kalian masing-masing, jika klub kalian memang tidak berhasil di Piala Menpora tahun 2021 ini, jangan berkecil hati. Itu pernah saya jelaskan juga di salah satu konten channel YouTube Bola Bung Binder. Karena turnamen pramusim ini adalah masa persiapan. Tenang saja. Jadi bagi tim yang menjadi juara juga saya kira tidak perlu terlalu heboh, dan bagi tim yang kalah juga saya kira tidak perlu dibawa ke hati. Ya tenang aja, santai aja. Ini perjuangan belum selesai. Tapi memang tentu bagi tim yang bisa menunjukkan penampilan terbaiknya tentu merupakan modal tersendiri agar nantinya mereka lebih percaya diri tampil di Liga 1 tahun 2021. Dan bagi tim-tim yang tidak juga lolos hingga ke partai final bukan berarti bahwa mereka tidak bermain baik. Mereka juga bermain baik, tapi taktik permainan kan sangat penting. Kadang-kadang ada sebuah tim yang sudah bermain baik tapi taktiknya ini kurang baik daripada tim lawan. Jadi tim lawan tersebut bisa melumpuhkan tim oposisi tersebut. Jadi sangat penting itu adalah taktik permainan. Ya sebelum saya membahas lebih lanjut jalannya pertandingan di second leg grand final ini, saya juga perlu membahas ya starting lineup dari kedua tim. Yang pertama tentunya dari Persib Bandung yang bermain dari awal, Imade Wirawan, Bayu Fikri di bek kiri nih ya, Ahmad Jufrianto di tengah, Igbo Nevo di tengah, Hen di sebelah kanan, Freds Butuan sebagai
pemain sayap sebelah kanan, Beckham Putra di tengah sebagai creative midfielder, Deddy Kusnandar sebagai holding midfielder, Esteban Vizcarra sebagai penyerang sayap sebelah kiri ya, atau pemain sayap sebelah kiri, Ezra dan juga Wander Luiz berduet di lini depan. Dan bagi Persija Jakarta kita lihat yang diturunkan adalah Andri Tani, Marco Motta di sebelah kanan, Yan Mota dan Otavio Dutra yang kali ini diturunkan sebagai duet center back. Tony Sucipto bergeser sebagai back kiri karena Nofri memang dikabarkan cedera tidak bisa tampil. Alfat Fatir juga sama, akumulasi kartu ya Alfat Fatir. And Bray Fatari juga kembali diberikan kesempatan main dari awal, pemain yang penampilannya juga bersama timnas U19 bagus. Beckham Putra juga adalah pemain yang membela timnas U19, jadi dua-dua pemain ini memang adalah pemain andalan timnas U19. Maklok, Rohit Chan, Rico Simanjuntak, Taufik Hidayat, pemain muda diberikan chance lagi, Osvaldo Hai bermain dari awal. Bagaimana jalannya pertandingan? Saya jelaskan di konten preview saya bahwa walaupun Persija sebetulnya tidak perlu mencetak gol lagi dan mengakhiri pertandingan ini tanpa kemasukan gol, tapi mereka akan tetap melakukan serangan, dan itu betul mereka lakukan untuk menyibukkan para pemain Persib Bandung di lini pertahanan. Dan teman-teman catat ya, dan perhatikan, nonton lagi tayangan ulangnya atau highlightsnya, bahwa Persija mendapatkan berapa peluang tuh? 3 peluang di 20 menit awal. Dari Taufik Hidayat 2 kali, dari Rico Simanjuntak 1 kali. Jadi memang permainan Persija juga berubah pada saat sebetulnya mereka perlu bertahan, tapi ternyata mereka menyerang. Inilah taktik dari Coach Sudirman yang berhasil. Dari Persib Bandung betul mereka tetap coba menyerang, tapi saya kira kesulitan mereka adalah untuk melewati lini tengah dari Persija yang pernah saya kategorikan salah satu yang terbaik tangguhnya selain PSM Makassar, dan itu terbukti lagi di leg kedua Grand Final ini. Sulit bagi para pemain Persib dari tengah untuk melewati para pemain Persija di tengah. Maklok dan juga Rohit Chan, mereka sama-sama bekerja keras. Maka itu para pemain Persib coba melakukan improvisasi serangan dalam melibatkan kedua fullback mereka untuk menyerang. Maka itu beberapa kali para pemain Persija bisa melakukan penetrasi. Dan ternyata Bayu Fikri mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti dia mendapatkan kartu merah. Ya inilah efeknya kan bermain keras ya. Jika memang tidak penuh perhitungan ya maka bisa saja wasit memberikan kartu kuning. Dan setelah Bayu Fikri keluar, ternyata kan perlu ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Robert Rene Alberts karena dia perlu melapisi lini pertahanan. Dan ternyata kita tahu bahwa yang ditarik keluar adalah Esteban Vizcarra dan dimainkan Ardi Idrus. Dan Ardi Idrus bermain di kiri menggantikan Bayu Fikri. Kemudian ada pemain-pemain lain yang di lini pertahanan. Dan kita lihat bahwa babak pertama berakhir dengan 0-0. Babak kedua seperti apa? Saya perhatikan di babak kedua sebetulnya Persib ingin mencetak gol. Karena Wander Luiz yang tidak berkembang ditarik, dimainkan Ferdinand Sinaga. Dan kemudian kita lihat juga Supardi Nasir dimainkan menggantikan Hen Supardi. Kita tahu secara attacking bisa diandalkan. Tapi ternyata para pemain Persija ini berkali-kali bisa melakukan pergerakan yang berbahaya ke dalam pertahanan dari Persib Bandung, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol pembuka di Grand Final leg kedua ini ya kan. Dan teman-teman perhatikan deh bahwa build up serangan itu dibangun dari belakang. Saya tidak tahu tuh yang gol pertama ini siapa yang memberikan umpan dari belakang, apakah Yan Mota atau Otavio Dutra, di mana bola tersebut akhirnya bisa diterima oleh Rico dan Rico bisa memberikan umpan yang akurat ke Osvaldo Hai dan Osvaldo Hai mencetak gol pertama. Persib coba keluar menyerang, terus mereka melakukan gerakan-gerakan berbahaya, tapi saya melihat bahwa para pemain Persib kurang tenang dalam urusan membangun serangan. Itu yang membuat mereka banyak kehilangan bola dengan cara apalagi para pemain Persija ini melakukan counter pressing. Jadi memang saya juga tidak melihat para pemain Persib ini melakukan pressing kepada para pemain Persija saat para pemain Persija mengontrol bola atau menguasai bola di lini pertahanan mereka. Ya, saya kira itu juga salah satu sebabnya karena memang Persib tidak bermain dengan 11 pemain. Mereka juga terlalu khawatir jika keluar semuanya untuk melakukan pressing dan kecolongan, ya itu akan memberikan peluang tambahan bagi Persija untuk mencetak gol. Dan ternyata Persija sulit ya untuk bisa mengantisipasi serangan-serangan cepat dari para pemain Persib. Maka itu begitu banyak foul yang mereka lakukan kepada para pemain Persib. Ferdinand hampir mencetak gol dari free kick, tapi akhirnya Ferdinand bisa mencetak gol dari free kick, menyamakan kedudukan. Tapi ternyata Persija bisa mencetak gol dari counter attack yang cantik, dan ini yang dinamakan klasik counter attack. Ya lagi-lagi serangan dibangun dari belakang. Kali ini Otavio Dutra yang memberikan umpan, diterima oleh Osvaldo Hai, dan pada saat pertahanan Persib ini memang terekspos, Osvaldo Hai bisa memberikan umpan akurat ke Rico, dan Rico bisa menyelesaikan umpan dari Osvaldo Hai ini untuk mencetak gol kemenangan bagi Persija Jakarta. Jika teman-teman perhatikan dalam proses serangan yang dibangun oleh para pemain Persija sehingga mereka bisa mencetak gol adalah karena memang para pemain Persib ini kecolongan di lini pertahanan.
Maka itu para pemain Persija nih pintar-pintar ya. Itu juga saya jelaskan kan di review leg pertama. Bahwa bukan berarti para pemain Persib ini juga kehilangan konsentrasi pada saat Persija mencetak gol dalam hitungan detik. Tapi mereka juga tidak bisa mengantisipasi gerakan cepat dari para pemain Persija. Salah satunya kan adalah Bray Fatari yang mencetak gol pembuka di leg pertama tersebut. Jadi berakhir sudah teman-teman perjuangan dari semua tim yang terlibat dalam turnamen pramusim Piala Menpora tahun 2021. Dan seperti yang saya preview bahwa beberapa tim merupakan favorit menjadi juara di Piala Menpora ini, dan ternyata dua tim tersebut bertemu di final. Yang saya favoritkan selain juga Persija Jakarta dan juga Persib Bandung, ada Persebaya Surabaya dan juga Bayangkara Solo FC, di mana Bayangkara Solo FC sudah tersingkir di fase grup setelah mereka kalah bersaing dengan Persija dan PSM Makassar, dan Persebaya Surabaya dikalahkan oleh Persib Bandung di fase perempat final, dan ternyata yang menjadi juara adalah Persija Jakarta, Weldon Persija Jakarta. Dan saya kira kredit tersendiri ke pelatih mereka, Coach Sudirman, yang berkali-kali saya tegaskan di beberapa konten channel YouTube Bola Bung Binder tentang Persija, bahwa jangan berikan pressure yang berlebihan kepada Coach Sudirman, karena dia sudah memberikan segalanya bagi Persija. Memang first match kalah, tapi kan akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dengan menerapkan strategi yang berbeda, dengan menurunkan beberapa pemain yang berbeda, maka Persija Jakarta bisa sukses juga. Dan bagi Persib Bandung, ya tetap semangat, karena ini hanya sebuah permulaan. Tentu yang perlu sekarang dibenahi adalah sektor pertahanan, karena kita tahu bahwa secara penyerangan ya Persib sebetulnya bagus-bagus saja kan, walaupun kesulitan mereka pada saat mereka bermain dengan 10 pemain, seperti yang terjadi di pertandingan lawan Persebaya Surabaya. Saat mereka hanya bermain dengan 10 pemain, ya tiba-tiba permainan mereka ini tidak rapi. Ya, itu juga saya kira salah satu faktor yang perlu dicermati oleh Coach Robert Rene Alberts. Tapi biar bagaimanapun juga, saya kira semua tim yang tampil di Piala Menpora tahun 2021 ini telah memberikan 100%. Semua pemain bermain serius, semua pemain bermain ekstra ngotot. Jadi saya kira kita perlu juga memberikan apresiasi kepada semua pemain yang terlibat di Piala Menpora tahun 2021, yang sebagian besar juga adalah pemain-pemain muda. Taufik Hidayat ya dari Persija Jakarta, ada Bray Fatari juga dari Persija Jakarta, sebelumnya ada Niko dari Persija Jakarta dari Persib, kita tahu ada Beckham Putra, ada Bayu Fikri ya. Jadi saya kira ini juga adalah sebuah contoh yang baik yang diberikan oleh beberapa klub, bahwa mereka juga mengandalkan pemain-pemain muda. Jadi saya akhiri saja analisa saya tentang leg kedua Grand Final Piala Menpora tahun 2021, dan saya akan kembali lagi dengan konten selanjutnya tentang Piala Menpora tahun 2021, evaluasi beberapa tim yang tampil di turnamen pramusim ini. No hate, only football. Salam sepak bola.